Latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda karena beberapa faktor, yaitu politik etis Belanda, berkembangnya pers, kemunculan berbagai organisasi kepemudaan, dan lain-lain. Berbagai latar belakang tersebut menyebabkan berkembangnya masa pada gerakan kebangsaan, suatu periode yang sangat penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Dalam periode pergerakan kebangsaan ini telah terjadi peristiwa yang sangat penting dan monumental, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah puncak dari sebuah perjuangan untuk mempersatukan seluruh bangsa menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda lahir dari Kongres Pemuda II yang digelar di Rumah Si Kongliang 27-28 Oktober 1928 di Jalan Keramat Raya nomor 106 sekitar 1 km dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Tercatat 82 nama yang tersusun secara alfabetis sebagai kerapatan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia di Walter Raden 27-28 Oktober. Berikut ini tokoh-tokoh yang berperan dalam Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, 27-28 Oktober 1928 di Batavia, Jakarta. Prof. Mr. Sunario Sastrowardoyo. Sunario adalah satu-satunya tokoh yang berperan aktif dalam dua peristiwa yang menjadi tonggak sejarah nasional, Manifesto 1925 dan Kongres Pemuda II. Dr. Johannes Leimena. Ia merupakan tokoh politik yang paling sering menjabat sebagai Menteri Kabinet Indonesia dan satu-satunya Menteri Indonesia yang menjabat sebagai Menteri selama 21 tahun berturut-turut tanpa terputus. Sugondo Dejojo Puspito. Ia adalah tokoh pemuda tahun 1928 yang memimpin Kongres Pemuda Indonesia kedua dan menghasilkan Sumpah Pemuda dengan moto Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa Indonesia. Djoko Marsaid. Ia merupakan wakil ketua pada saat Kongres Pemuda berlangsung. Djoko mewakili organisasinya, Jong Java. Muhammad Yamin. Ia adalah sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor Sumpah Pemuda sekaligus pencipta imaji keindonesiaan yang memengaruhi sejarah persatuan Indonesia. Amir Syarifuddin. Ia adalah seorang politikus sosialis dan salah satu pemimpin terawal Republik Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri ketika Revolusi Nasional Indonesia sedang berlangsung. Berasal dari keluarga Batak Muslim, Amir menjadi pemimpin sayap kiri terhadap para massa revolusi. Pada tahun 1948, ia dieksekusi mati oleh pemerintah karena terlibat dalam pemberontakan komunis. Tarmidi Mangunsarikoro. Ia adalah pejuang di bidang pendidikan nasional. Ia dipercaya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1949 hingga tahun 1950. Kato Soewerjo. Ia adalah seorang tokoh Islam Indonesia yang memimpin pemberontakan Darul Islam melawan pemerintah Indonesia dari tahun 1949 hingga tahun 1962 dengan tujuan mengamalkan Pancasila dan pendirian
negara Islam Indonesia berdasarkan hukum syariah. Kasman Singodimedjo. Ia adalah Jaksa Agung Indonesia periode 1945 sampai 1946 dan juga mantan Menteri Muda Kehakiman pada Kabinet Amir Syarifuddin II. Selain itu, ia juga adalah Ketua KNIP yang menjadi cikal bakal dari DPR. Akagani. Ia adalah dokter dan politisi Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Amir Syarifuddin I dan Kabinet Amir Syarifuddin II. Si Kong Leong. Ia adalah pemilik sebuah rumah atau bangunan di Jalan Keramat Raya nomor 106 yang menjadi tempat diadakannya acara Sumpah Pemuda. Rumah tersebut kini menjadi museum. Poin utama dari Sumpah Pemuda ini adalah bertanah air satu Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia. Cara kita meneladani semangat Sumpah Pemuda saat ini tidak harus berperang di medan juang. Namun, kamu bisa melakukan hal positif yang berguna bagi sesama, yaitu toleransi terhadap sesama, junjung tinggi bahasa Indonesia, bangga terhadap karya anak bangsa, dan ukir prestasi dengan komitmen belajar penuh. Nasionalisme sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, karena merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri. Dengan hal itu, pemuda dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya, menjaga keutuhan persatuan bangsa, dan meningkatkan martabat bangsa di hadapan dunia. Belajarlah tanpa kenal lelah, jadilah pemuda yang berkualitas dan selalu menjunjung tinggi nasionalisme di atas segalanya. Selamat Hari Sumpah Pemuda untuk kalian para pemuda.